Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, kita mau mengantarkan anak-anak kita untuk masuk ke ruang kelas kebaktian anak. Kami sambut anak-anak untuk maju ke depan, kita pujikan I Got the Joy Joy. Mari seluruh anak kami undang untuk maju ke depan. Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. Sekali lagi ya, I got the joy, joy, joy. Kami mengundang anak-anak yang belum didoakan untuk maju ke depan. Down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy. Down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita dan adik-adik kita. Tuhan Yesus yang baik, inilah anak-anakmu, biji matamu yang rindu untuk boleh beribadah, rindu untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa karena mereka tuh boleh diberkati Tuhan dengan hati yang mau belajar firman Tuhan dari kecil. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu yang mereka dengar, yang mereka pelajari, itu boleh tertanam di dalam hati mereka. Boleh terus berakar, boleh terus bertumbuh, dan boleh terus berbuah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Biarlah Tuhan boleh menolong memberkati mereka, agar mereka boleh bertumbuh baik secara fisik maupun secara rohani di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan gereja ini ya Tuhan Yesus ke depannya. Berkati guru-guru mereka yang mengajar mereka, agar mereka boleh dapat memberi makanan yang bervitamin kepada mereka dengan kebenaran firman-Mu. Demikian juga orang tua yang boleh terus menemani mereka. Biarlah Bapa tidak berhenti sampai di hari Minggu, tetapi setiap hari anak-anak mereka akan diajar kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada satu hari pun terlewatkan tanpa pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. I got a joy. Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a joy. So happy and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi shalom. Mana nih? Belum ada suaranya ya. Sekali lagi ya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, tidak terasa ya kita sudah ada di awal bulan Mei, bulan kelima di tahun 2023. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa, amin. Semuanya bersuka cita, Tuhan sudah membawa kita sejauh ini di bulan 5 2023. Mari keluarga Allah, kita mau bangkit,
Kita mau serukan nama Tuhan, kita bersukacita bersama-sama. Selamat datang dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Palembang, Minggu 7 Mei 2023. Dengan tema, komitmen orang Kristen bersama keluarganya. Kita semua keluarga Allah, amin. Yuk keluarga Allah, kita bangkit berdiri, kita puji dengan penuh sukacita. Hai bangkit bagi Yesus. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan lagu Pujian Baptis nomor 253. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Dengan penuh sukacita kita akan pujikan lagu ini, bait kedua. Hai bangkit bagi Yesus dengan seruannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang pengikut kuasanya, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Pujikan bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Pastikan umat Tuhan kelak akan Pahala tersedia. pahala tersedia, mahkota mulia bersama Raja Surga berkata. Di dalam perjuangan si iblis diserang. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara? Kita masih mau bangkit berdiri, kita serukan Tuhan kita. Karena Allah sudah bangkit untuk menebus hidup kita. Mari bersorak bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita pujikan Allah bangkit. Dengan penuh sukacita, kita berikan salam minimal 10 orang yang ada di ruangan ini. 10 orang yang ada di ruangan ini kami persilakan untuk memberikan salam yang terbaik, berikan senyum yang indah. Kita pujikan Allah bangkit. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan lagu ini. Mari kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, pujikanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduk. Sekali lagi pujikan lagu ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan.
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jika lagu ini dari awal ya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah serahkan musuhmu, selamatkan kami Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Lebih bersukacita lagi, katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Umat yang bersukacita kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan masuk ke dalam penyembahan kita, pribadi lepas pribadi. Ucap syukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat. Mari kita bersatu dalam doa kita. Di pagi yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu. Kita mau dibentuk Tuhan. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar saat ini hati kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu. Pujikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang membimbingku, yang membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku, ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari bermazmur bagi kemuliaan Tuhan kita. Kita pujikan lagu ini dari awal. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Imani lagu ini. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Tuhan selalu beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur rakyatku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku
aku pun dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bentuk kami Bapa, Engkaulah gembala kami, seperti pujian yang sudah kami naikkan. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau selalu membimbing kami. Engkau menyegarkan jiwaku. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan segarkan jiwa kami. Tuhan berbicara atas kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan. Mari umat yang mau diberkati, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih dalam lagi sembah Tuhan. Siapkanlah hatimu. Tinggalkan seluruh hal-hal duniawi. Kita mau peka terhadap suara Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara dengan hati yang lembut. Katakan, aku mengasihi Engkau. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan kesungguhan hati, ini pujian kami Tuhan, kami mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Mari dengan kesungguhan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Pujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Jemaat saja memuji Tuhan. Jemaat saja memuji Tuhan. Lebih mengasihi lagi. Mari jamah kami Tuhan. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
lembut, jemaat saja memuji Tuhan. Siang dan malam, Mari bersuara Tuhan. Kami mau memegang perintah-Mu. Ini penyembahan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bentuk kami Tuhan. Lebih lembut lagi katakan, kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku Biarlah ini benar-benar keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa tujuan hidup kami mengasihi Engkau. Bila itu bukannya sekedar kami ucapkan, bila itu bukannya sekedar kami nyanyikan, tetapi itu luapan dari hati kami yang mengasihi Engkau. Dan biarlah Tuhan kami menunjukkannya bahwa kami mengasihi Engkau ketika kami duduk diam, mau tunduk di bawah kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami membuka hati kami, jiwa kami, pendengaran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang kudus, dan adalah Engkau sendiri. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama atas nama pribadi dan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya saudara kekasih kita Bu Gina yang kemarin dipanggil Tuhan tanggal 4 atau lebih tepatnya di hari Kamis jam 9 pagi. Tentunya akan menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah semua Tuhan izinkan dan tentunya adalah waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Dan kami terus berdoa agar keluarga yang ditinggalkan boleh terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan ketabahan dan diberikan penghiburan yang abadi. Lalu yang kedua saudara, secara pribadi juga dan atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendukung, boleh mensupport, boleh berkorban, dan terlibat di dalam semuanya sehingga acara penahbisan kemarin dan ulang tahun gereja yang ke-61 boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang boleh bekerja luar biasa sehingga acara kemarin juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah semuanya ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pelayanan kita bersama Gereja Baptis Indonesia Palembang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul
16 ayat 19 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Sudah ketemu semua? Mari kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema hari ini kepada kita adalah karya keselamatan dalam keluarga. Kalau di buku sekolah minggu kita itu mengajak keluarga untuk percaya Yesus. Nah, hari ini saya akan berikan tema adalah karya keselamatan dalam keluarga. Saya percaya saudara bahwa setiap kita ketika kita memiliki keluarga yang sama-sama kalau bahasa anak muda sekarang itu sefrekuensi. Gitu ya. Artinya satu keluarga utuh percaya kepada Allah yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus, adalah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ya. Jika semua anggota keluarga ya percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya itulah kerinduan terbesar, kebahagiaan terbesar, dan itu terpancar juga dari ayat yang kita baca tadi di ayat terakhir, bahwa dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak merindukan anggota keluarga untuk boleh sama-sama percaya Yesus. Kalau ada anak Tuhan, saudara, kalau ada orang percaya, kemudian tidak ada kerinduan agar anggota keluarganya percaya Yesus, itu patut kita pertanyakan. Ya, patut untuk kita pertanyakan. Satu, dia salah mengerti, dia salah percaya, atau dia menjadi orang yang egois.
Sehingga setelah dia percaya, ya terserah. Keluarga mempercaya silakan, kalau enggak juga silakan. Itu enggak masalah, yang penting saya sudah percaya. Saya percaya bahwa tidak ada anak Tuhan seperti begitu. Pasti setiap kita merindukan agar setiap anggota keluarga kita boleh mengenal, boleh bertobat, boleh percaya kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat dua hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Mereka dimasukkan dalam penjara. Ya. Dan kalau Bapak Saudara membacakan ayat sebelumnya, Bapak Saudara, bagaimana mereka mempertobatkan seorang perempuan. Ya. Bahwa mereka dipenjara bukan karena mereka melakukan penodaan agama atau penistaan agama. Mereka dipenjara bukan karena mereka mempersekusi rumah ibadat orang lain. Bahwa mereka dipenjara, saudara, bukan juga karena mereka mencuri. Bukan juga karena mereka memberitakan berita hoaks. Tetapi mereka dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Ada orang diselamatkan, ada orang dibebaskan. Sehingga mereka dipenjara, saudara. Dimasukkan di dalam penjara yang paling tengah. Dijaga paling ketat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ini, saudara, kita bertanya pada diri kita. Dan ini juga sering kali kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mungkin kita tidak dipenjara, mungkin kita tidak akan dikejar-kejar. Tetapi seringkali Bapak Saudara, bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setia bergereja, kita sudah setia persekutuan, kita sudah rajin ibadah doa, kita sudah rajin persekutuan remaja. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi penderitaan, seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa ini bisa saya alami? Ketika kita sudah rajin beribadah, saudara, tetapi kemudian sakit penyakit tidak juga kunjung sembuh, lalu kemudian kita bertanya, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah saya sudah setia melayani Engkau? Bukankah saya setia mengikuti perintah Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa pelayanan kita, kesetiaan kita, jangan pernah berpikir, jangan pernah kita dan saya berpikir sebagai sogokan untuk Tuhan supaya kita tidak mengalami penderitaan. Sekali lagi, jangan pernah saya dan saudara berpikir bahwa pelayanan yang kita lakukan, kerajinan yang kita lakukan, kesetiaan yang kita lakukan adalah sebagai sogokan atau sebagai tanda jasa supaya kita tidak mengalami penderitaan, supaya kita tidak mengalami aniaya, supaya kita tidak mengalami pengkhianatan. Bukan. Pelayanan yang kita lakukan adalah, Bapak Saudara, sebagai buah pertobatan. Kesetiaan yang kita lakukan adalah sebagai buah dari iman. Kesetiaan kita dalam mentaati kebenaran firman Tuhan bukan sebagai tanda jasa dan sebagai sogokan, tetapi adalah sebagai buah dari keselamatan, dari iman, dari pertobatan. Oleh karenanya jangan sekali-kali bertanya, Tuhan, bukankah sudah saya setia? Tetapi mari kita melihat penderitaan, kesengsaraan saudara adalah sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Makanya di dalam Yakobus berkata bahwa imanmu itu harus diuji supaya menghasilkan iman yang murni. Dan iman yang murni itu harus dibakar di dalam api, diinjak-injak orang, dipukul saudara. Dibentuk
tidak mudah, itu menyakitkan, tetapi tujuannya adalah menghasilkan iman yang murni. Ya. Jadi jelas saudara, penderitaan yang kita alami, kalau itu dari Tuhan, itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Tetapi tidak semua juga penderitaan yang kita alami dan kita klaim bahwa itu dari Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita mengalaminya karena kesalahan kita sendiri? Karena firman Tuhan berkata tidak semua pencobaan atau ujian itu dari Tuhan. Bisa terjadi karena keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kemudian nanti ketika keluar jalan besar, lalu kemudian tabrakan. Introspeksi diri dulu. Satu, apakah kita ngebut? Kedua, apakah kita melanggar lampu merah? Sehingga kita tabrakan. Jangan berkata, ini dari Tuhan. Itu kalau Tuhan dengar langsung, tahu ini main nuduh-nuduh aja. Kesalahan sendiri, ngebut-ngebut di jalan, ada lampu merah kamu terobos. Makanya saya bilang introspeksi diri. Tidak semua saudara. Tetapi saya mau yakinkan kepada kita bahwa ujian dari Tuhan itu tujuannya untuk memurnikan iman. Dan itulah saudara kalau kita melihat rangkaian ini saudara, bagaimana Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Tetapi ada tujuan di balik semuanya itu saudara, sehingga Paulus dan Silas tidak kemudian menjadi mengeluh. Paulus dan Silas tidak kemudian menggerutu di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas tidak kemudian merengek-rengek di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas tidak kemudian menjadi cengeng di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka dimasukkan di dalam penjara, mereka bersukacita, mereka bernyanyi, dan mereka berdoa. Makanya tidak salah Paulus berkata saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahwa Paulus bukan saja hanya mengajarkan, Paulus tidak hanya saja mendorong setiap orang-orang percaya, tetapi dia mengalami sendiri bahwa di dalam penjara pun tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibelenggu sukacita itu. Karena sukacita anak-anak Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan luar, tetapi sukacita itu ada di dalam hati karena ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Dan itu Paulus dan Silas membuktikan itu. Meskipun di dalam penjara, dijaga paling ketat, di tengah-tengah, dibelenggu saudara, dia tidak kemudian menangis. Dan berkata, alangkah sedihnya kehidupanku. Aku sudah berjuang melayani Tuhan. Aku sudah meninggalkan semuanya. Segala kenikmatan dunia saya berkata itu semua sampah. Tetapi kenapa ketika aku mengikut Tuhan justru aku harus didera, aku harus masuk penjara. Ini hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Makanya saudara saya mau katakan kepada kita, kalau hari ini ada hamba Tuhan berkata, ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Ikut Tuhan semuanya akan diberkati Tuhan. Ikut Tuhan kamu tidak akan mengalami sakit penyakit. Saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan. Itu adalah dari iblis. Sebagai hamba Tuhan saya mau tegaskan hal itu saudara. Kenapa? Karena iblis selalu menawarkan kenikmatan. Tetapi di balik semuanya itu ada dosa. Itulah yang dia tawarkan kepada Hawa. Coba lihat, nikmat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ambil aja, nikmatin aja. Oleh karena itu saudara, kalau hari-hari ini saudara sering mendengar ikut Tuhan, usahamu akan diberkati, ikut Tuhan, keluarga kamu ini segala macam. Saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Tuhan berkata kalau ikut saya, pikul salib, menyangkal diri, baru ikut Tuhan.
Tuhan tidak pernah janji ikut saya, semuanya akan berjalan dengan baik. Itu hanya iblis yang menawarkan itu. Tapi Tuhan berkata, ikut aku, harus memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi mari kita melihat saudara bagaimana karya keselamatan itu dalam keluarga boleh terjadi. Bahwa dalam segala sesuatu Tuhan memiliki rencana-rencana tersendiri dalam setiap kehidupan manusia, saudara. Oleh karenanya mari kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dengan kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita sendiri. Kenapa? Karena kacamata Tuhan pasti endingnya itu, saudara, selalu yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di ayat yang ke-29 mulai, bahwa kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ternyata saudara bahwa ketika Tuhan izinkan Paulus dan Silas masuk di dalam penjara, ternyata ada visi Allah di dalam satu keluarga, dan itu dimulai dari kepala penjara. Ada visi dari Allah sehingga Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas untuk dimasukkan ke dalam penjara karena kepala penjara perlu pertobatan. Perlu pertobatan, saudara. Tuhan mengizinkan juga gempa terjadi. Pertanyaannya, kok mereka tidak meninggal ketika terjadi gempa? Saudara kasih Tuhan, ketika 2005 di Nias terjadi gempa yang hebat, ada banyak korban ketika gedung-gedung itu roboh, ketimpa semua. Mungkin sampai hari ini ada yang belum ketemu. Karena gedung-gedung yang bertingkat itu roboh begitu luar biasa. Rumah kami hancur total, saudara. Puji Tuhan, satu keluarga selamat. Ya. Tetapi mari kita melihat semua rencana Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan mengizinkan gempa bumi. Dan kemudian tembok-tembok runtuh. Penjara-penjara semua terbuka. Belenggu mereka terbuka. Kemudian saudara, Tuhan juga membuat semua tahanan tidak melarikan diri, termasuk Paulus. Kesempatan terbuka lebar. Tetapi tidak ada satupun yang melarikan diri. Kalau di Indonesia, saudara, mereka berusaha menggali bahwa penjara untuk melarikan diri. Berapa banyak kita lihat berita di televisi. Nah ini, saudara, penjaranya sudah runtuh. Tidak ada halangan, tetapi tidak ada satupun yang melarikan diri. Ada salah satu penafsir berkata begini, saudara. Mereka ketika mereka mendengar puji-pujian, ketika mereka mendengar doa Paulus, mereka semua yang dalam penjara itu mereka mendengar. Mereka mendengar dan menikmati pujian dinaikkan kepada Allah itu. Mereka melihat kedua hamba ini, bagaimana kesetiaan mereka. Dan mungkin juga mereka juga tergugah, Bapak Saudara. Bagaimana kedua hamba Tuhan ini begitu setia, begitu luar biasa imannya di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang melarikan diri. Tapi saya mau katakan ini semua rencana Tuhan, Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mulai dari satu pribadi, yaitu kepala penjara itu. Sehingga tidak ada satupun yang melarikan diri. Lalu kemudian Tuhan menuntun kepala penjara itu untuk bertemu dengan Paulus dan Silas. Saudara, ketika dia diberikan perintah untuk memasukkan Paulus dan Silas, pasti tidak ada bicara, saudara. Dan dia sangat berkuasa di penjara itu. Karena dia menyuruh ada prajurit yang lain. Ada penjaga-penjaga yang lain. Karena dikatakan dia adalah kepala. Dia adalah bosnya. Tetapi ketika Allah berkarya,
ada kesempatan bagi kepala penjara dan Paulus dan Silas untuk boleh ngobrol, bertemu melalui satu tragedi, yaitu gempa bumi. Tapi yang menariknya Bapak Saudara, ketika kita membaca di sini, bahwa kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Di ayat sebelumnya berkata, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Tapi Paulus berkata, jangan kau apa-apakan dirimu, sebab kami masih ada di sini. Jangan kau apa-apakan dirimu, karena kami masih ada di sini. Ada pelajaran juga yang berharga di sini, saudara. Oh, seringkali di sekeliling kita ada orang-orang yang menderita depresi, hendak bunuh diri. Sudahkah kita hadir dengan mereka yang berkata, kami masih ada bersama dengan kau. Jangan kau apa-apakan dirimu, kami masih ada sebagai saudara, kami masih ada sebagai teman, kami masih ada sebagai sahabat. Ini pelajaran berharga juga, saudara. Atau justru kalau kita melihat ya terserah. Hidup lu. Mati ya mati aja. Bukan urusan gua. Saya gak mau repot. Tapi ada satu pelajaran, saudara. Jangan kau apa-apakan dirimu. Kami masih ada di sini. Kami masih ada bersama dengan kamu. Tuhan peduli dan mengasihi kepala penjara, saudara. Kepala penjara dia tidak tahu. Yang dia tahu dia harus menjaga. Yang dia tahu dia harus memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Yang dia tahu harus dijaga paling ketat. Yang dia tahu harus dijaga supaya tidak melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir tentang keselamatan. Tetapi Tuhan memikirkan itu. Bahwa dia perlu pertobatan. Dia perlu keselamatan. Dan itulah yang Tuhan pikirkan, saudara. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Yang mereka lakukan adalah sembunyi, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang berinisiatif mencari mereka. Demikian juga kita hari ini, bahwa kita tidak pernah datang mencari Tuhan, tetapi Allah yang datang kepada kita di dalam Yesus Kristus dan mencari kita. Itulah sebabnya diberkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Tidak pernah terpikirkan oleh kita, saudara, untuk mencari Tuhan. Tetapi yang kita pikirkan dan kita lakukan adalah hanya mengejar dan menikmati dunia ini dengan segala keberdosaannya. Dan itulah kepala penjara itu yang pikirkan. Tetapi Allah memikirkan, peduli, dan mengasihi kepala penjara itu. Itulah semua rangkaian yang terjadi karena ada visi, misi Allah kepada kepala penjara itu. Lalu kemudian saudara, Tuhan menyatakan diri kepada kepala penjara melalui Paulus dan Silas. Makanya kalau kita melihat dia berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ada dua, saudara, supaya aku selamat dari hukuman karena penjaranya rusak. Tetapi ketika saya melihat bahwa saudara aslinya, tetapi yang dia butuhkan adalah keselamatan jiwanya. Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Paulus dan Silas menuntut kepada kepala penjara itu kepada pribadi Kristus, bukan yang lain. Makanya Paulus dan Silas berkata,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, mempercayakan diri, berimanlah kepada Yesus Kristus. Bagaimana supaya saya dan saudara selamat? Harus percaya kepada Kristus. Bukan rajin ke gereja, bukan rajin pelayanan, bukan rajin persekutuan, tetapi harus percaya. Ini berulang kali saya katakan kepada saudara. Bukan karena saya dan saudara anggota Gereja Baptis Indonesia Palembang kita diselamatkan. Tetapi iman kepercayaan kita di dalam Yesus. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Paulus dan Silas tidak mengarahkan kepada yang lain. Dia tidak mengarahkan, silakan kamu pergi ke gereja ini. Soalnya di sana ada banyak mujizat. Silakan pergi ke gereja ini karena di sana ada banyak berkat sosial. Silakan pergi ke gereja ini karena di sana mereka penyambut tamunya itu humble banget. Enggak. Kalau engkau selamat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita introspeksi diri saudara. Sudahkah hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau hanya sekedar ikut-ikutan? Orang maju ke depan, ikut maju ke depan. Tapi mari kita melihat dalam diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita melihat bahwa saudara, setelah dia bertobat bahwa saudara, ada satu perubahan yang terjadi. Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Tadi dia anggap Paulus dengan Silas adalah tahanan yang harus dibelenggu. Setelah bertobat, Paulus dan Silas dia bawa ke rumah. Berbicara tentang keamanan. Inilah perubahan Bapak Saudara. Apalagi perubahan yang ditunjukkan oleh kepala penjara melayani kedua hamba Tuhan tersebut. Kalau kita melihat di dalam sini Bapak Saudara, ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ya. Tadinya saudara dia dilayani. Tadinya dia adalah bos. Tadinya dia adalah yang dihargai. Tadinya dia adalah yang diutamakan. Tetapi setelah pertobatan dia melayani kedua hamba Tuhan tersebut, dikatakan dia membasuh bilur mereka. Lebih tepatnya saudara, kalau saya melihat saudara, karena bilur itu berbicara tentang luka-luka, dia memandikan, dia membersihkan luka-luka mereka. Dan itu biasanya dilakukan saudara kalau di adat Yahudi saudara, orang membasuh seseorang itu adalah hanya dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang budak. Dan kepala penjara itu, dia melakukan itu. Bagaimana dia merendahkan dirinya, Bapak Saudara, bertindak seperti seorang budak. Dan kemudian dia merawat, membasuh, memandikan, membersihkan luka-luka kedua hamba tersebut.
Seharusnya itu yang terjadi, saudara. Ada perubahan, ada pertobatan. Pertobatan bukannya sekedar kita membalikan, tetapi pertobatan seutuhnya mulai dari pikiran kita. Dan itulah yang dilakukan oleh kepala penjara itu. Dia melayani mereka. Dia merawat, memandikan. Mungkin kalau perawat sih nggak jijik ya, kalau orang luka. Karena mereka udah digembleng mengenai itu. Para dokter, para perawat itu menghadapi orang-orang luka itu bahkan busuk pun nggak ini. Tapi bagaimana kita yang bukan perawat dia? Mungkin jijik loh saudara, lihat luka. Tetapi kepala penjara itu saudara, ada satu perubahan hidup dari pertobatannya. Dan ini yang sering saya katakan kepada kita, ada tidak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain ketika kita berkata, saya mengikut Tuhan Yesus. Saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada tidak perubahan yang bisa dinikmati dan dilihat, disaksikan oleh orang lain? Atau sama saja? Aku masih seperti yang dulu, sejak bertobat sampai hari ini. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana kita berkata bahwa sudah bertobat? Atau justru kemarin aku waktu diuji saudara, saya diingatkan begini, hati-hati Tinus ya. Bukan justru ketika kamu ditabiskan menjadi pendeta, lalu kemudian itu menjadi kesempatan untuk menyembuhkan diri. Kenapa? Karena segala satu pelayanan udah bisa kamu lakukan. Nah kamu berkata, aku paling hebat, aku paling berkuasa. Justru ketika kamu ditabiskan, kamu harus melihat bahwa tanggung jawab semakin besar dan kamu harus semakin merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan justru membuat kamu semakin sombong dan berkata, aku adalah pemimpin, aku adalah bos yang harus dilayani, yang harus dihargai, yang harus dihormati, yang harus diutamakan. Tapi harus kau tanamkan dalam hatimu adalah kamu adalah hamba Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh kepala penjara itu, saudara. Dia dilayani, dia adalah kepala penjara, dia adalah bosnya. Tinggal menyuruh bapak saudara. Tetapi ketika ada pertobatan, dia bawa ke rumah, dia sendiri membasuh, membersihkan, merawat luka-luka hamba-hamba Tuhan itu. Adakah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau belum, mari kita introspeksi diri kita, saudara. Jangan-jangan kita salah percaya, jangan-jangan kita salah bertobat. Kepala penjara memperhatikan dan menjamu kedua hamba Tuhan tersebut. Bukan saja dia hanya merawat, membersihkan luka, tetapi dia juga menjamu, memberi makan, bapak saudara. Ya. Dia memberi makan. Ini berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Yang tadinya bapak saudara sebagai kepala penjara dia harus menerima. Yang tadinya sebagai kepala penjara bapak saudara tangannya harus terbuka untuk menerima. Sekarang setelah bertobat, dia harus memberi.
Dia harus berkorban, bukan saja hanya berkorban waktu, bukan saja berkorban tenaga, tetapi dia juga berkorban material saudara. Dia harus menjamu, memberikan mereka makan, memastikan keadaan hamba-hamba Tuhan tersebut. Makanya saya percaya saudara, kemudian nanti bagaimana karya Tuhan menyelamatkan keluarga. Semua oleh karena karya Tuhan. Makanya saya percaya kepada kita saudara bahwa setiap kita yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan, ada benih ilahi dalam diri kita. Ada benih ilahi di dalam diri kita. Yang kedua saudara dan yang terakhir. Keluarganya diselamatkan. Ya. Paulus bertobat, lalu kemudian keluarganya diselamatkan. Apakah ini terjadi begitu saja? Ini jangan juga sampai nanti yang penting kan kepala keluarga percaya Yesus. Seperti firman Tuhan. Jika kamu bertobat diselamatkan, maka semua keluarga akan selamat. Itu bukan seperti begitu konsepnya saudara ya. Kita perlu penginjilan, kita perlu kasih tahu kepada keluarga. Ini karena kita akan naik ke surga, bukan berdasarkan kepala keluarga. Ya, bukan berdasarkan satu bus. Ya, kan kami satu keluarga Pak, nggak boleh dipisahkan, nggak bisa. Makanya firman Tuhan berkata, karena setiap orang percaya, berbicara pribadi, bukan berjamaah. Bukan karena bapaknya, bukan karena emaknya percaya. Lalu kemudian otomatis semua anggota keluarga percaya. Enggak. Saya bersyukur saudara, ada satu dalam bagian di dalam kita hari ini saudara ketika dia bertobat. Lalu kemudian dia memiliki kerinduan bagaimana supaya keluarga diselamatkan. Lalu dia berdoa untuk keluarganya. Puji Tuhan, istrinya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia merindukan lagi supaya anaknya boleh bertobat dan percaya. Puji Tuhan, ketika kita datang ke sana lagi anaknya boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berdoa lagi, memiliki kerinduan bagaimana pendeta supaya anak saya yang terakhir yang kedua ini boleh juga bertobat. Lalu kita berdoa dan kemudian kita bergumul lagi. Kemudian dia juga boleh mendengar Injil. Bahkan mertuanya pun percaya Tuhan Yesus. Satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Mulai dari satu pribadi. Dan satu pribadi ini memiliki pergumulan dan memiliki kerinduan agar keluarga diselamatkan. Roh Kudus menuntun kepala penjara serta kedua hamba Tuhan tersebut untuk sampai kepada keluarga. Kepala penjara setelah bertobat dia tidak kemudian menutup diri. Dia mengingat, dia memikirkan ada keluargaku di rumah. Itulah sebabnya dia membawa hamba Tuhan itu untuk boleh datang ke rumah saudara. Jauh mereka percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan sisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mampu mengubahkan dan menyelamatkan. Hanya oleh karena kebenaran kita dapat dimerdekakan. Kemarin saya ingat ada satu anak Tuhan, Billy namanya. Dia kasih satu statement bahwa Petrus ketika dia mendengar ayam berkokok itu tidak dapat mengubah apa-apa. Tetapi ketika dia berpaling, memandang kepada Yesus, disitulah dia mengalami pertobatan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian dia memandang kepada Yesus. Di situ dia berkata, aku ini orang berdosa. Hanya karena kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita berhadapan dengan firman, itulah yang dapat mengubah kehidupan kita. Dan itulah sebabnya dikatakan saudara, lalu mereka memberitakan firman
Tuhan. Pertanyaannya kepada saudara, ketika kita, setiap pribadi yang sudah bertobat, apa yang kita beritakan kepada anggota keluarga kita? Kita sebagai keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang, ketika kita berkunjung, ketika kita mengunjungi anggota jemaat, mungkin ada anggota jemaat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus keluarganya. Pertanyaannya, apa yang kita beritakan kepada mereka? Firman Tuhankah yang kita bicarakan, atau kamu tahu nggak? Aku punya bisnis di sini. Kamu tahu nggak? Aku itu bertemu dengan pejabat ini. Kamu tahu nggak? Aku itu berteman dengan gubernur ini. Kamu tahu nggak? Aku berfoto dengan dia. Kamu tahu? Aku punya link di sini. Dan itu aku udah pernah mengalami itu, saudara. Ketika aku bersama-sama dengan pribadi ini, saudara. Bukan firman Tuhan yang dibicarakan, tetapi yang dibicarakan, buka HP, ini, lihat ini. Aku sama siapa? Sama Kapolda. Geser lagi, cari, lihat ini. Kepada siapa ini? Ini Pangdam. Wow, hebatnya. Buka lagi, ini lihat ini. Aku kepada pengusaha ini. Buka lagi, ini ada usahaku ini. Jujur saudara, waktu itu aku sangat malu. Sangat-sangat malu. Karena bukan firman Tuhan yang dibicarakan. Tetapi yang dibicarakan, aku itu bagian ini, aku itu bagian ini, aku itu bertemu dengan ini, aku itu punya ini, punya ini, punya ini. Ada satu momen, saudara, ketika, karena berulang kali dia melakukan hal itu, ketemu sama satu hamba Tuhan juga, dia bicarakan lagi, saudara. Dan hamba Tuhan itu, saudara, yang satu itu, dia hanya membuka HP-nya juga, dan dia berkata, Pak, ini kemarin, puji Tuhan, Tuhan berkarya dalam pelayanan kami, ada 10 jiwa yang bertobat dan dibaptis. Wah, dan tahu saudara, bapak itu langsung tutup HP-nya. Dia tidak lagi membicarakan, aku punya ini, aku bagian ini, kemudian enggak lagi. Oleh karenanya kita bertanya, yang kita bicarakan, yang kita seringkan firman Tuhan, berita baik atau bukan? Karena dikatakan di sini saudara, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan kabar baik. Itu bahasa aslinya, saudara. Sudahkah kita memberitakan kabar baik kepada orang lain? Atau justru kita membanggakan, menceritakan kesuksesan kita, pencapaian kita, apa yang sudah kita punya? Saya mau katakan kepada kita, saudara, segala pencapaian, segala yang kita punya, saudara, dengan kenikmatan dunia ini tidak akan pernah mengubah orang lain. Tidak akan pernah menyentuh kebutuhan mereka. Tidak akan pernah menyentuh hati mereka yang paling dalam. Tetapi ketika firman Tuhan, ketika kabar baik diberitakan, lihat saudara, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang di rumahnya, saudara. Di ayat 33b, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bayangkan saudara, kalau Paulus berbicara, dulu sebelum saya bertobat saya memiliki ini, saya jabatannya begini. Saya bisa meyakinkan saudara, keluarga kepala penjara itu tidak akan pernah bisa bertobat. Tetapi ketika Paulus dan Silas sampai di rumahnya kepala penjara, mereka memberitakan kabar baik, mereka memberitakan firman Tuhan, dan Allah bekerja, saudara. Seketika itu juga mereka memberi diri dibaptis. Bukan yang lain yang dibicarakan, saudara. Dan mari kita melihat, saudara, Roh Kudus memampukan mereka untuk merespon kebenaran
dengan keputusan yang benar. Ketika kebenaran yang kita dengar, Roh Kudus bekerja memampukan kita untuk merespon itu dengan keputusan yang benar. Itu saudara. Kebenaran kita dengar, lalu kemudian kita respon juga dengan keputusan yang benar. Dan saya percaya semua oleh karena karya Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya ketika mereka mendengar kebenaran itu, lalu kemudian Roh Kudus memampukan mereka mengambil keputusan dan memberi diri untuk dibaptis. Oleh karena itu saudara, tidak ada kuasa ketika kau membicarakan berapa mobil yang kau punya. Itu tidak ada kuasa ketika kau membicarakan berapa rumah yang kau punya. Tidak ada kuasa ketika kau membicarakan kamu jabatannya apa. Tidak ada kuasa ketika kita berbicara saya memiliki hubungan baik dengan pejabat, dengan segala macam. Tidak ada kuasa yang sanggup mengubah apa-apa ketika kita membicarakan pencapaian dunia ini. Tetapi ketika firman Tuhan, ketika kabar baik yang kita bicarakan, itu dapat mengubah hati orang lain. Itulah sebabnya dalam Roma dikatakan, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dikatakan dalam Roma juga, iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, bukan pencapaian dunia ini. Oleh karenanya saudara, mari kita bersama-sama ambil komitmen untuk memberitakan, menceritakan firman Tuhan, bukan yang lain. Dan inilah kabar baiknya kepada kita saudara, bahwa Allah berkarya di dalam keluarga. Mulai dari kepala penjara, Tuhan menuntun sampai kepada keluarga. Patutkah kita bangga dengan yang kita punya? Bangga boleh. Tetapi bukan itu yang kita sodorkan ke depan. Tetapi Yesusnya yang kita kedepankan. Berita baik itulah yang kita bawa. Saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita melihat diri kita, siapakah aku ini? Kepala penjara, siapakah dia sebelumnya saudara? Dia tidak mengenal kebenaran. Dia orang terhilang. Dia orang terbuang. Dia orang yang mungkin menjadi musuh Allah juga. Dia orang yang tidak diselamatkan. Tetapi anugerah Allah datang kepadanya melalui pengalaman seluruh rangkaian yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dulu saudara, saya bukan siapa-siapa. Saya orang yang terbuang di hadapan Tuhan. Saya orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Dulu saya anggap saya orang paling hebat di kampungku. Tetapi ketika saya bertemu dengan kebenaran melalui hamba Tuhan di Jakarta, saya menyadari saya bukan siapa-siapa. Saya memerlukan juru selamat. Kalau hari ini saudara, di dalam hatimu yang paling dalam, belum memiliki Yesus dalam hidupmu, saat ini Yesus menawarkan itu, anugerah itu kepada saya dan saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Bukan siapa-siapa sebenarnya. Tetapi kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerahnya saudara. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan. Bagi kepala penjara saudara, dia tidak pernah memikirkan tentang keselamatan itu. Tetapi itulah yang Tuhan pikirkan untuk dirinya. Saya dulu saudara tidak pernah memikirkan tentang keselamatan itu. Tetapi itulah yang Tuhan pikirkan saudara. Sehingga dengan jalannya dia membawa saya sampai ke Jakarta. Mempertemukan aku dengan hamba Tuhan. Untuk saya boleh diberitakan Injil. Dan kemudian diselamatkan. Tidak pernah terpikirkan. Siapakah aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita punya hari ini, apa yang kita punya saat ini, adalah semua dari Tuhan. Biarlah itu kita menjadikan semakin mengasihi Dia, semakin berkomitmen untuk Dia. Jikalau dalam hatimu, siapapun dalam ruangan ini, kau ambil keputusan untuk boleh membuka hati, bertobat dan percaya kepadanya, saya undang untuk boleh maju ke depan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
Dapatkan ku iri Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika kami memandang dan melihat diri kami, bahwa sesungguhnya bukan siapa-siapa di hadapan-Mu, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu, hanya oleh karena pengorbanan-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu yang begitu ajaib, membuat kami bernilai. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, tetapi Engkau begitu luar biasa memikirkannya kepada kami. Dengan cara Engkau datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus kalau kami juga boleh mengenal Engkau. Ketika Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu untuk boleh memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan kepada kami. Dan hanya oleh karena karya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk merespon dengan benar kebenaran-Mu itu. Dan itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau hari ini Bapa kami boleh juga diberkati oleh Tuhan dengan segala yang ada pada kami hari ini. Kami juga mau mengakui itu bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang membuat kami boleh menjadi sombong. Karena hidup kami pun adalah milik-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan itu menjadikan kami semakin merendahkan diri dan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kami, mereka melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami terus, mampukan kami terus untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita pujikan Hai Kristen Pujilah. Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus
mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan persepuluhan kita. Pujilah Allah yang mulia. Yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkatnya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Sebelum doa ada sedikit pengumuman bersaudara. Yang pertama, undangan untuk pemuda dan remaja bahwa hari Sabtu nanti tanggal 13 kita ada KKR Pemuda BPD. Ya. Ada KKR Pemuda BPD di tempat ini. Ya, jam 5:30 sore. Ya. Kalau tidak salah. Jam 5:30 sore ya. Jadi itu pembicaranya dari Jakarta. Karena ada kunjungan juga dari STT Baptis Jakarta ke BPD Sumbaksel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tadi ada permintaan. Ya, permintaan bahwa nanti setelah selesai doa berkat, mohon untuk kita foto bersama dulu katanya. Mumpung karena ini katanya belum diangkat katanya. Ya, foto bersama untuk seluruh anggota jemaat katanya. Ya, saya rasa itu saja dan mari kita akan berdiri bersama-sama untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti berakhir dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa karena Engkau boleh memberkati kami untuk boleh beribadah kepada Engkau, boleh memuji Engkau, boleh mendengar kebenaran firman-Mu, boleh juga kami diberkati Tuhan untuk boleh memberikan persembahan dan perpuluhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberkati mereka. Terima kasih untuk setiap tahun-tahun yang sudah mereka lalui bersama dengan Engkau. Dan kami terus percaya bahwa Allah yang sama akan terus menolong memberkati mereka, memberkati kesehatan, memberkati umur yang panjang kepada mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bu Gina. Tuhan Yesus, bila Tuhan Engkau boleh terus memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk mereka semua. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa penghiburan daripada Tuhan itu kekal adanya. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan. Kami terus berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Engkau boleh memulihkan mereka dengan kemurahan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami tidak tahu alasan yang mereka punya, tetapi biarlah Tuhan kami boleh memohon di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka, dan mengingatkan mereka kembali untuk pada akhirnya kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu bersama sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami,
Berkati para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai pada daerah. Berkati juga aparat penegak hukum kami. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, agar kami benar-benar menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan, nanti kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau boleh menuntun kami, menolong kami. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita untuk memohonkan dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan pimpinan di dalam kuasa Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Memujikan besaranmu, Maha besar Penciptaku. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu teduh, dan setelah bersatu teduh, mari kita